Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 8. Tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku dan pembelajaran 1, halaman 2. Baik, coba buka bukunya. Oke. Ya, Pak. Nah, di situ kan ada cerita ya tentang Telaga Warna. Siapa yang mau baca tentang cerita Telaga Warna? Yang berani angkat tangan. Amin. Yang berani? Baiklah, kalau tidak ada yang berani, biar Bapak saja yang bacakan ya. Oke, semua. Tolong disimak dan didengarkan, soalnya nanti akan ada beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan dan harus dijawab. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Akhirnya doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Tak terasa putri telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta yang sangat besar. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa berupa kalung. Kalung tersebut dari untaian permata yang berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu kepada sang putri. Kalung ini hadiah dari kami, nak. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukai, kata sang raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher sang putri. Sungguh, di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri pun terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekati dan memakaikan kalung itu kepada putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil membuang kalung itu. Tanpa sengaja kalung itu pun terjatuh. Permata-permata tercerai-berai di lantai. Permaisuri pun sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri tersebut. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Oke. Baiklah, setelah Bapak tadi membacakan ceritanya, apakah ada yang bisa menceritakan kembali secara singkat tentang cerita asal-usul Telaga Warna tersebut? Dari apa yang sudah Bapak bacakan tadi, ada 3 tokoh, yaitu tokoh sang raja, permaisuri, dan sang putri. Nah, sikap sang putri itu adalah sikap yang tidak boleh ditiru. Kenapa? Karena dia tidak menghormati kedua orang tuanya. Dengan cara dia membuang apa yang orang tuanya kasih, dia tidak bersyukur dengan apa yang orang tuanya kasih, sampai dia membuat
permaisuri atau ibunya itu menangis. Nah, sekarang coba Bapak mau tanya nih, sikap apa sih yang patut untuk dilakukan kepada kedua orang tua gitu? Sikap baik apa, perilaku apa yang boleh dilakukan kepada kedua orang tua? Saya Pak. Coba. Jangan melawan orang tua Pak. Ya betul, tidak boleh melawan orang tua. Ada lagi yang lain? Patuh dan hormat. Patuh dan hormat. Ada lagi yang lain? Berbakti kepada kedua orang tua. Oke, betul. Patuh, tidak melawan orang tua, berbakti dan hormat. Nah, sekarang Bapak akan membagikan ke dalam 2 kelompok ya. Ya Pak. Siapa? Jadi, coba kalian diskusikan pesan dan watak setiap tokoh. Contohnya Sang Putri, wataknya seperti tadi, perilakunya seperti tadi, tidak baik untuk dicontoh. Dia protagonis, suka marah-marah. Jadi Bapak akan membagi kedua kelompok, Ajeng dengan Dinda dan Anin dengan Istanto. Coba sekarang silakan dicari pesan dari cerita tersebut dan watak setiap tokoh. Tokohnya ada siapa aja, wataknya seperti apa? Silakan. Berarti sikap terpujinya ditulis ya Pak ya? Ya, sikap terpujinya ditulis juga. Oke Pak, sudah selesai Pak. Oke, kita selesai ya. Coba sekarang silakan siapa kelompok siapa yang berani maju ke depan menyebutkan pesan yang ada pada cerita tersebut. Kelompok kita Pak. Oke, silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan dulu buat Istanto udah berdepan. Coba Istanto di tengah coba. Di dalam cerita tersebut si Putri kan mempunyai sifat kasar Pak sama orang tuanya, ya kan, terus tidak terpuji menolak pemberian orang tuanya. Seharusnya kita sebagai anak itu harus patuh dan hormat kepada orang tua. Pemberian apapun dari orang tua itu kita harus terima Pak, apalagi kalung itu kan bagus Pak, gitu. Dari diskusi kelompok kami Pak. Oke, sekarang coba Siapa? Ayo sama-sama. Coba kelompok Ajeng sebutkan hasil diskusinya, pesan apa yang didapat dari cerita tersebut dan watak setiap tokoh itu apa aja. Di sini aja Pak. Maju ke depan dong, jangan tadi kan Istanto juga maju ke depan. Tepuk tangan dulu buat Ajeng. Nah, jadi dari diskusi kelompok saya sama Dinda, yang saya dapat itu permaisuri sebagai ibunya itu memiliki sifat yang baik. Terus ratu atau anak dari permaisuri itu memiliki sifat yang tidak baik karena dia tidak melawan sama orang tuanya, tidak bersikap sopan santun kepada orang tuanya gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Jangan duduk lagi aja. Oke, jadi kalian semua sudah tahu ya sifat-sifat yang ada di cerita tersebut, tokohnya siapa aja, wataknya bagaimana, dan pesan dari cerita tersebut itu seperti apa. Tapi mungkin Bapak akan mengulas sedikit pesan yang ada pada cerita tersebut. Jadi kita sebagai anak sebaiknya menghormati kedua orang tua kita. Kita tidak boleh membangkang, tidak boleh mengeluh. Jika memang orang tua kalian menyuruh kalian pergi beli sabun misal, tidak usah ataupun tidak usah meminta imbalan, lakukan saja dengan seikhlasnya, yang mana nantinya itu juga akan berbuah manis kepada kalian semua. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai sini saja. Semoga kalian semua bisa pulang dengan membawa sifat dan perilaku yang baik. Amin. Amin. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Hati-hati pulangnya. Jangan lupa juga nanti langsung pulang ke rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi